anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man at'ama akhul muslim syahwatahu haramahullah taala 'alan nar. Jadi barang siapa yang memberi makan saudara muslimnya, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila jami masyayikhina wa ila jami'i man sabaqona bi hadzal masjid Masjid Nur Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif annal hujub an wujuhi hadzal ma'ani hatta nabtali ala khafiyati hadzal mushkilat wahfatna minal khata' wa dhalam fa anta muwafiqu li amrin wa anta 'allamul ghuyub innal ladzina yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati bishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi barakatul ulumihi. Wal maqalatul isruna an Hatim al-Asam rahimahullah anauqal. Jadi diriwayatkan dari Imam Hatim al-Asam, beliau mengatakan bahwa al-ajlah minasyaiton. Jadi perbuatan tergesa-gesa atau serampangan atau cepat-cepat itu termasuk tipu daya syaiton. Illa fi khamsi mawadi'ah, kecuali kalau cepat-cepat atau menyegerakan itu dalam 5 hal. Fa'inaha an sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 5 hal ini adalah hal yang disunahkan oleh Rasul. Jadi ada 5 hal yang di situ ketika dilakukan secara cepat-cepat ini bukanlah termasuk dari tipu daya syaitan. Yang pertama adalah it'amud dhaif. Jadi mengasih makanan kepada dhaif. Dhaif itu tamu. Bima la yatakalafu indal mudhif. Pokoknya menyuguh atau memberikan jajanan atau makanan sekira tidak memberatkan si tuan rumah. Idza anzala aidhafi mangzilihi. Jadi nyuguh tamu ketika tamu itu singgah. Nah ini termasuk sunnahnya Rasul. Nah, mulanya seperti yang ada yang bertanya, sebenarnya seperti tradisi sawalan itu nopo ngelencer. Istilahnya kita berkunjung kepada sanak saudara atau teman atau tetangga, kemudian si sohibul bait ini menyuguhkan makanan atau minuman, itu apakah ada dasarnya di zaman Rasul? Ya kita jawab memang di zaman Rasul tradisinya tidak semacam itu. Akan tapi ketika tidak ada di zaman Rasul secara tradisi, bukan berarti di situ salah. Karena memang terkadang Rasulullah itu tidak melakukan sesuatu, akan tapi beliau ini memberikan isyarat. Ya seperti ini, artinya orang berkunjung itu oleh Rasul tidak dibatasi, dalam artian yang penting tidak pada waktu-waktu atau hal-hal yang merugikan. Seperti di waktu malam, semisal kita bertamu, lah ini tidak baik. Hanya itu saja batasannya. Tapi di waktu kapanpun itu diperbolehkan, asalkan tidak pada hal-hal yang berpotensi mendatangkan keharaman. Jadi antaranya ini sawalan ini. Jadi fadilahnya orang yang nyuguh tamu ini sudah ada, sebagaimana dijelaskan bahwa
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man at'ama akhul muslim syahwatahu haramahullah taala 'alan nar. Jadi barang siapa yang memberi makan saudara muslimnya, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Bahkan di sini dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man at'ama akhau minal khubzi hatta yusbi'ahu wa saqau minal ma' hatta yurwiyahu ba'uda minan nar sab'a khonadik. Bahwa siapa yang memberikan makan saudaranya berupa sepotong roti, sekira roti itu bisa mengganjal perut, jadi mengurangi kelaparan meskipun sedikit, atau juga memberikan minuman, entah minuman apa saja, sehingga minuman itu memberikan manfaat atau menyegarkan, maka orang tersebut akan dicap oleh Allah sebagai orang yang dijauhkan dari api neraka. Nah, ini adalah fadilah atau keutamaan orang yang mau nyuguh tamu atau orang yang mau memberikan makanan meskipun sedikit. Artinya tradisi-tradisi semacam itu yang ada di bulan Syawal ini tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, karena Rasul meskipun di zaman dulu tidak pernah ngelencer atau khusus bulan Syawal, tapi beliau juga tidak melarang, bahkan beliau juga menganjurkan. Terutama dalam tradisi Syawalan itu ngelencer itu ada unsur silaturahim. Silaturahim itu adalah kita menyambung persaudaraan. Biasanya yang saudara yang kita kenal itu ya tentunya saudara kandung atau misan. Tapi kalau di bulan Syawal ini kita mau menyambung saudara yang tunggal buyut atau tunggal canggah, atau istilahnya itu sudah ke atasnya mindoan, itu biasanya kan nggak pati dikenal. Nah, maka ini juga termasuk silaturahim yang di situ sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan, kalau itu bisa menjadi perantara adanya persaudaraan yang kokoh. Dan itu secara fadilah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, bahwa silaturahim itu memanjangkan umur. Jadi salah satu wasilah untuk kita ini mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau panjang umur di dunia ini nggih, memperbanyak silaturahim. Nah, oleh Kanjeng Nabi ini tidak dibatasi silaturahim itu nggih kapan, nggih terserah. Berarti kalau semacam itu orang yang mengadakan silaturahim ini hanya di bulan Syawal, karena di bulan Syawal itu rata-rata nggih libur, ya ini tidak apa-apa. Meskipun di zaman Kanjeng Nabi secara tradisi itu tidak ada, tapi Kanjeng Nabi juga tidak melarang. Atau ngoten. Selanjutnya watajhizul mayit. Jadi perkara yang di situ disunahkan untuk disegerakan adalah merawat mayit. Merawat mayit itu dengan cara semisal bil husli wa takfin wa sholat alaihi wa dafni. Jadi dengan memandikan mayit, dengan mengkafani mayit, dengan mensalati mayit, kemudian juga menguburkannya. Di sini ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol inna awwalama yujazal mu'min ba'da mautihi ayughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Jadi awal perkara di mana seorang yang mukmin sesudah matinya ini diampuni dosanya, ini adalah diampuni dosa-dosa orang yang di situ mengikuti jenazahnya. Jadi mulanya fadilah mengikuti prosesi jenazah, entah nanti dari awal atau akhir atau mungkin mengikuti pemakamannya saja. Ini selain nanti mensyafaati orang yang di situ meninggal, jadi semakin banyak orang yang merawat jenazah atau mungkin orang yang memberangkatkan jenazah, ini selain nanti berpengaruh kepada si mayit, jadi banyak orang, banyak yang mendoakan. Ini juga berpengaruh terhadap orang-orang yang di situ mengikuti prosesi jenazah itu juga akan terampuni. Jadi selagi orang itu beriman, mati dalam keadaan beriman, meskipun nggih ngapunten selama hidupnya mungkin
orang tersebut itu banyak melakukan dosa. Justru orang-orang semacam ini yang butuh doa. Sampai dikatakan bahwasanya apakah betul atau apakah dapat dibetulkan orang yang selama hidupnya itu melakukan banyak dosa, ini ketika kita meninggal biasanya kan ada persaksian niku, sae napa sae. Nah tiyang niku kondang ngapunten, kondang mboten nate nglampahi kewajiban, seneng nglakoni larangan. Nah niki ketika kita ini mati, ketika orang tersebut mati, ini orang yang bersaksi ini boleh nggak mengucapkan sae? Padahal orangnya itu kondang jelek. Maka dikatakan bahwa kata-kata sae nopo sae itu bukan dimaksudkan bahwasanya si mayit itu dibenarkan keburukannya, boten. Tapi kata-kata sae nopo sae ini sebagai artian bahwa saelek-eleke mayit, meskipun dia itu di masa hidupnya itu pernah melakukan dosa, mesti ada amal yang di situ dinilai baik. Sehingga kata-kata atau jawaban saya itu dapat diartikan bahwa saelek-eleke mayit itu sing duwe amal apik. Buktine ketika di akhir hayat dia itu dimudahkan mati dalam keadaan beriman. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa ada seorang yang di situ selama hidupnya itu melakukan keburukan. Jaraknya dengan neraka itu hampir sejengkal, sakilan. Tapi sebelum matinya diselamatkan oleh malaikat atau diselamatkan oleh Allah melalui malaikat dengan dia itu dimudahkan untuk mati dalam keadaan beriman. Orang ini masuk surga. Kemudian juga diartikan bahwa kata-kata sae nopo sae ketika kita jawab sae padahal mayatnya itu nggih ngapunten, bukanlah termasuk orang yang terkenal kebaikannya. Itu adalah diartikan sebagai doa. Jadi ketika ditanya sae nopo sae, kita jawab sae. Berarti kita mengharapkan bahwa si mayit ini mendapatkan kebaikan. Karena ya itu tadi, masalah dia itu berada di surga atau neraka, atau masalah dia itu baik atau buruknya, itu hakikatnya yang menentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu nggak berikhtiar untuk menyebut atau untuk mendoakan kebaikan, sehingga sampai dikatakan di dalam sebuah hadis, kurang lebih terjemahnya semacam ini, artinya udhkuru mahasina mautikum. Jadi ketika orang itu sudah mati, perbanyaklah menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan ini tentunya mayatnya itu mayat yang mati dalam keadaan beriman. Jadi diperbanyak. Wah niki nggih ngapunten, senajan uripe niku kadang salate kalang kadut. Kadang salat kadang mboten, tapi nggih kalih anak yatim niki gati. Ini termasuk udhkuru maha sinakum. Nggih ampun diwalik. Sing diungkit-ungkit itu malah keburukannya. Nggih muspro, Pak. Lha wis mati terus jenengan ungkit-ungkit. Wah niki wonge koyo ngene, wonge koyo lah enggak ada habisnya. Oleh karenanya dikatakan bahwa kenapa di dalam hadis kok dikatakan udhkuru mahasina mautikum? Jadi kenapa kita memperbanyak mengatakan kebaikannya? Ya karena andaikan mayit itu mukmin dan di selama hidupnya itu terkenal menjadi orang yang baik, niki enggak bertentangan dengan realita. Ya memang api. Ya tapi saniki lek mayite nggih ngapunten, kadang iku nggih kewajiban iki nggih kalang kadut, istilahnya itu nggih enggak pati dilakoni. Maka diartikan bahwa dengan kematiannya itu dia itu sudah terhenti dari kemaksiatannya. Sehingga yang ada itu ketika dia mati dalam keadaan beriman tinggal kebaikannya. Nah, sehingga di dalam hadis gini, ketika orang itu wafat sebutkanlah kebaikannya. Kemudian dikatakan lagi idzamata, dalam hadis itu waruya anauqal idzamata rajul min ahlil jannah istahyallah azza wajal ayu adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man sholla alaihi. Jadi ketika seorang ini mati dan dia itu termasuk dari
ahli surga. Ahli surga itu orang yang mati dalam keadaan beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala itu malu untuk menyiksa orang-orang yang memberangkatkan jenazahnya atau orang yang mensalati jenazahnya. Dan ini fadilahnya orang yang di situ ngopeni dari awal sampai akhir atau dia mengikuti prosesi pemberangkatan jenazah. Wa tazwijul binti idza balaghot. Selanjutnya kesunahan hal yang di situ harus disegerakan atau selayaknya ini segera dilakukan adalah ketika mempunyai anak perempuan yang masih perawan itu, ketika dia sudah balik, sudah cukup umur, maka di situ segera dinikahkan. Wa qada udan idza wajaba. Kemudian menyaur utang ketika sudah jatuh tempo atau sudah wajib. Wa taubah minadz-dzambi idza farata. Kemudian menyegerakan tobat ketika kita ini dilalah terjerumus melaksanakan dosa. Dikatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diungkunna lana uddu li Rasulillah fil majlis. Jadi ketika kita ini memandang Rasul, mengamati Rasul di dalam sebuah majlis, yaqulu, maka Rasul itu mengatakan atau selalu mengatakan, Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'atam marrah. Jadi Rasul itu selalu memintakan ampunan dan bertobat. Bahkan dikatakan Robbi firli. Jadi Rasul mengatakan Robbi firli, wahai Allah, ampunilah dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Padahal cara dipikir-pikir Rasul niku termasuk orang yang sudah maksum, artinya sudah jelas masuk surga dan sudah jelas mendapatkan ridhonya Allah. Itu saja masih beristighfar di setiap majelis itu nggih 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini ku gunane napa, Pak? Ngimbangi. Karena secara konsep yang namanya dosa itu nggih konsekuensinya neraka. Adalah perbuatan yang murkai oleh Allah. Tapi secara realita nggih remuk, Pak, lek konsepnya ngoten. Tiyang niku dikongkon nglakoni dosa langsung di mlebone neraka kabeh, Pak. Tapi realitane Allah Subhanahu wa taala itu melalui Rasul sudah mencontohkan bahwa lek terjerumus melaksanakan dosa, nggih imbangi segera dengan melakukan tobat. Inilah yang saya maksud bahwa rahmat dan ketegasan Allah. Jadi ketegasan Allah dan welasnya Allah itu berimbang. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa orang yang melakukan dosa itu zalim. Orang yang melakukan dosa imbasnya masuk neraka. Tapi secara realita ngeremuk. Akhirnya Allah itu juga menyebutkan bahwa siapa yang mau menyegerakan taubat, dia akan mendapatkan ampunan. Ini ibaratnya sami koyok teng sekolahan. Secara peraturan itu ya harus ada kewajiban ini, ada kewajiban itu. Tapi kadang ketika dalam tatanan realita, ini kok nggak ada toleransi. Istilahnya toleransi ini kok apa? Memaklumi. Terus ngoten. Wa qala Muhammad bin Ad-Dauri, syaqqa iblis bi khamsati asya. Jadi Muhammad bin Dauri mengatakan bahwa iblis itu celaka dengan 5 hal. Kemudian wasa'ida Adam bi khamsati asya. Sementara manusia itu mulia dengan 5 hal. Nah ini dijelaskan dalam sebuah penjelasan bahwa lek dipikir-pikir iblis itu dulunya adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah. Dia sudah ada jauh sebelum manusia itu ada. Penciptaan iblis niku dari api, sementara manusia itu adalah dari tanah liat. Yang jelas api itu tenaganya itu lebih besar daripada tanah liat.
Tapi kenapa yang tercipta dengan barang yang lebih mulia atau bahan yang lebih mulia, yang mempunyai hubungan dekat dengan Allah dulunya, itu kok malah ciloko? Sementara yang manusia niku yang terbuat dari tanah, kadang jenenge menungso tanah niku nggih sifatnya niki nggih lemah. Lebih lemah daripada api. Tapi kok malah bahagia. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah al-iblis niku lam yukirra bidzambi. Artinya iblis itu tidak mau mengakui kalau dia punya dosa. Jadi gengsi. Walam yandim, dan iblis itu tidak mau menyesali. Walam yaluma nafsahu, dan tidak mau introspeksi. Jadi kalau dia itu buruk, minimal ketika nisbati tengah awak dhewe batin niku mboten gelem batin lek dhewe niku melakukan dosa. Walam ya'zam ala taubah, dan iblis itu tidak mempunyai niatan untuk tobat, malah dia itu ketika diomongi, ya sudah kamu ini di neraka saja. Lah iblis niku malah mboten wedi, Pak. Tapi malah mentang-mentang nggih pun mboten napa-napa kalau teng neraka. Tapi selama kiamat itu belum ada, izinkan saya untuk menjerumuskan manusia, untuk menemani saya nanti di neraka. Jadi malah ngejak bolo. Nah ini kan secara logika niki kan disebutkan kepethuk niki. Cara ada seorang guru nyeneni murid, kon niku wis tak tokne kok sekolahan. Nggih pun Pak mboten napa-napa Pak, gak patheken kula niku. Tapi nggih kula nyuwun izin ngejak kanca kula. Medal niki kan nggih sak nemen-nemene tiyang atau cara tiyang niku sak nemen-nemene. Nah sehingga hal ini yang mengatakan bahwa meskipun iblis dulunya orang yang mulia, punya hubungan dekat dengan Allah, tapi semena-mena sak karepe dhewe diseneni ra malah wedi, malah ngancem. Lah akhirnya dia itu menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap doa itu kan ada auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sebaliknya manusia di awal penciptaannya itu malaikat itu meragukan. Jadi malah di dalam Al-Qur'an dikatakan atau ja'alu fiyama yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu manuka disulak. Artinya ya Allah, panjenengan iku napa nggih ngapunten mboten kliru nyiptakne menungso. Wong saderenge menungso mawon ada makhluk yang sudah ada di dalam bumi niki nggih isine niku nggih paten-patenan. Nggih nyatane nggih ngoten sakniki. Ketika manusia niku diciptakan nggih yang namanya pembunuhan, yang namanya napa pertikaian niku nggih ada. Ya sekarang itu dikatakan Israel itu mateni hampir 30.000 rakyat Palestina tanpa ada rasa berdosa, gitu biarkan. Ini kan disini ngoten aja nih. Nah kenapa diciptakan semacam ini? Artinya ini adalah bentuk keraguan-raguan malaikat. Wah, iki lek pomo menungso diciptakan iki ya ngrepoti, jawane ngoten, ngrepoti. Nah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya itu sudah jelaskan bahwa manusia itu bahagia dengan 5 hal. Yang pertama aqarra bidzambi. Jadi saelek-eleke menungso, sak maksiat-maksiate menungso, ada manusia yang di situ masih mengakui kalau dia itu melakukan dosa. Panjenengan tangletilah. Sak bejat-bejate preman, Pak. Kadang cara ditekoki, ya apa Pak sampean niku gelem. Sampean niku kok cek nemene malak tukang dodolan, senengane kok malak, senengane kok napa jenenge mereman, nari dhuwit sakarepe dhewe. Lah dia itu mesti jawabnya itu sepol mentok. Lah kula niku enggak ada anak istri, kerjaan itu sulit, enggak ada lapangan pekerjaan, iki saged kula ngeten. Tapi cara kula kan mikir, anak kula nggih, kula dhewe mikir wis aja sampe kaya kula. Lah niki kan sebenarnya itu mereka sadar, ngakoni lek perbuatan itu jelek. Nyatanya mereka tidak menginginkan kalau anaknya itu niru. Mboten enek Pak ceritane PSK niku ngomong karo anak enak lek gede dadi kaya mbokmu iki. PSK sing profit enggak ada.
Semuanya itu secara hati nurani masih mengakui kalau itu perbuatan buruk, hanya kepepet karena keadaan. Nah, ini yang dikatakan bahwa saelek-eleke menungso niku dia tetap ada potensi bahagia kalau di hatinya itu masih ada mengakui perbuatan yang buruk. Yang kedua itu adalah mana dima alaihi, getun. Jadi ketika melakukan dosa niku hati ini nggak serba salah. Iki gak dilakoni, kadang niki nggih tuntutan. Lek dilakoni kaya dosa. Artinya ini adalah bibit kebahagiaan. Artinya ketika dia masih punya alarm, iki barang elek, ya ojo sering-sering tak lakoni. Artinya masih punya rasa penyesalan, sehingga dia itu mau mengurangi. Lah ini adalah tanda kalau orang itu bahagia. Selanjutnya adalah wala manafsahu. Jadi maedu awake dhewe. Ya meskipun di dalam orang lain dia itu nggak bersikap, tapi ketika dia itu di hatinya, wah iya iki sing tak lakoni iki gak bener iki. Wong saya itu ketika dipisui, ketika dikamplengi, ketika disakiti saja gak terima, mencak-mencak. Kok cenemen nih saya itu mau menyakiti tetangga. Kadang kan ada orang semacam ini. Jadi wongnya kowe suruh kasar, tapi di hati nurani sadar jane iku lek sing dilakoni niku mboten sae. Lah niki termasuk orang yang masih ada kemungkinan mendapatkan kebahagiaan. Yang terakhir itu adalah wa asra fi taubat walam yaknat min rahmatillah. Jadi manusia niku bahagia karena dia segera bertaubat dan dia itu tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi bahwa Wa'an Syakik al-Balkhi annahu qala alaikum bi khamsi khisal fa'maluha. Jadi Imam Syakik al-Balkhi mengatakan bahwa tetapilah 5 hal atau menetapilah terus meneruslah melakukan 5 hal ini. Yang pertama ubudullah biqadri hajatikum ilaihi. Sembahlah atau beribadahlah kepada Allah sekedar kebutuhanmu atau sekedar istilahnya ini nggih sak mejono. Maksudnya bagaimana? Kita di dalam beribadah niku nggih ampun terlalu nomen sehingga melewati batas. Contohnya ngeten. Kita masih punya kewajiban untuk ngingoni anak istri. Artinya kita wajib untuk kerja, cari uang. Maka orang-orang semacam ini seperti dikatakan Imam Ghazali nggih wazifahe nggih sing penting dhek nglampahi perkawis wajib. Berarti sholat 5 waktu. Itu saja. Sholat 5 waktu niku ngomong penake iku 25 menit lah, satu sholatan 5 menit semisal. Selebihnya itu silakan dia itu cari uang untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Nah, orang-orang semacam niki kok makom mendeta, Pak. Anake jek butuh duit kangge mangan sekolah, bojone nggih butuh duit kangge mangan kangge ngopeni anake semisal. Kok macak dadi mendeta? Mendeta niku napa? Beribadah sedina sewengi bleng. Maka nggih mentasarufkan waktu untuk beribadah saja. Sehingga melalaikan anak istri niki nggih keliru. Inilah yang dimaksud ubudullah biqadri hajatikum. Ngibadah ngibadah. Tapi ojo lali. Ada kewajiban lain. Istilahnya nggih sak mejono. Sak mejono niku sekedarnya. Kemudian wa khudzu minad dunya biqadri umrikum, dan nikmati fasilitas dunia sekedar kebutuhan hidupmu atau sekedar umurmu. Kalau diilustrasikan jenenge gajah sak gede-gedene gajah niku mangan suket atau mangan napa niku tanduran niku lek bar nggih bar. Lah manusia niki mangan mawon sedinten niku nggih paling 2 piring. Kok cek nemene sampai diwangi gasak-gasakan karo kancane. Kok cek nemene sampai diwangi-wangi korupsi. Nah, artinya ini kan berlebihan. Nah, sehingga Syakik al-Balkhi mengatakan bahwa
termasuk atau istilahnya menetapilah untuk memanfaatkan fasilitas dunia sesuai kebutuhan. Sami Pak, panjenengan tumbas klambi napa jenenge sae, napa sing klambi sing gak sae merek larang niku sami mawon. Nisbatnya bahwa itu menutup aurat. Panjenengan ketika beli jam yang biasa kali jam sing mahal niku, jam sing mahal sing harganya puluhan juta itu sama. Fungsinya untuk mengetahui waktu. Jamnya tetap sama, 12. Tetap sama, baik jam yang harganya 100.000 atau jam yang harganya puluhan juta. Pandume tetap rolas. Kayak nek ceritane jam 1.000 itu pandume rolas, jam puluhan juta itu pandume 24, mboten enten. Sami pandume. Nah, sehingga kita ketika tahu kehidupan bahwasanya sesuai kebutuhan nggih, larang sing karo mboten larang niku sami. Nah, sehingga jangan sampai kita ini hidup niku ngoyo yang bukan kebutuhan dituruti sehingga sampai dibela-belani utang, yang jelas-jelas kebutuhan malah dilalaikan karena menuruti gaya hidup. Nah, ini yang dilarang dalam syariat. Selanjutnya niku wa'atnabu Allah biqadri taqatikum ala adzabihi. Lek nglakoni dosa ya aja nemen-nemen. Bahasane ngoten. Bukan berarti kok memerintahkan untuk melakukan dosa, tapi ning kene jeneng menungso niku kan menus-menus kakean dosa. Al insan niku kan mahalul khata' wan nisyan. Dadi panggonane dosa, tapi lek ya senajan ngono ya ngono tapi ya aja ngono. Artinya lek nglakoni dosa iku ya aja nemen-nemen. Sampai dikatakan bahwa ya itu tadi, andaikan engkau ini belum bisa meninggalkan dosa secara keseluruhan, ya weslah ada usaha untuk mengurangi. Andaikan engkau ini tidak bisa terhindar dari dosa, nggih pun lah duwe unggah-ungguh. Minimal jangan dicerita-ceritani, minimal jangan bangga ditampak-tampakkan. Iki loh aku apa jenenge tas begal misalnya, ini nggak baik. Artinya di sini bukan berarti perintah untuk melakukan dosa. Lek terjerumus, maksudnya adalah lek terjerumus dilalai ngelakoni dosa ya aja nemen-nemen. Itu ngoten. Wa tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabri. Dan ketika hidup di dunia kita harus ingat bahwa kita harus invest. Bahasanya itu mencurahkan waktu untuk kita ini mendapatkan bekal yang kita bawa di alam barzah. Artinya seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang itu di kuburan itu ketika hidup di dunia, dia menuju kuburan itu ibaratnya orang yang sedang mampir di terminal. Logikanya ngeten, ketika kita melakukan perjalanan dari satu tempat di dunia ke tempat yang lain, semisal pingin wisata neng Bromo, wisata teng Parangtetes semisal, kita saja mempersiapkannya itu bukan main. Wah, ini muncak di Bromo itu 3 hari. Ini persiapan tuku mie, tuku beras. Nah, sebagaimana ketika kita melakukan perjalanan yang lebih jauh di alam barzah, ini kan lebih jauh daripada kita berjalan di tempat di dunia ini. Saking jauhnya, nggak tahu balik nih. Nah, orang melakukan perjalanan di dunia ini kan sak suwe-suwene pangam balik toh Pak nggih. Panjenengan merantau neng Kalimantan, kok lewat riyo mesti kangen balik. Lah panjenengan merantau neng alam barzah, kaki kira balik panjenengan niku. Mboten saged balik. Nah, seharusnya ketika kita mempersiapkan bekal untuk alam barzah ini harus semaksimal mungkin. Lah ini maksudnya wa tazawwadu napa jenenge fid dunya biqadri muksikum fil qabri. Dadi ojo sampai golek sangu untuk alam barzah kalah dengan golek sangu untuk mempersiapkan perjalanan di dunia. Jadi ojo sampai kita ini mempersiapkan kematian ini kalah dengan kita mempersiapkan untuk liburan ke Bromo. Maksudnya ngoten. Terus wa malul jana biqadri maturidun fil maqam. Kita mengamalkan atau beribadah itu sesuai makom kita. Ya tadi yang berhubungan dengan awal tadi,
Seperti yang dikatakan Imam Ghazali bahwa manusia niku macam-macam. Ada manusia yang makomnya niku wis mendeto, wis tuwek, anake sugih kabeh. Terus dekne niku nggih diopeni anake, gak pati mikir kerja. Lah orang-orang semacam ini lah jadi Imam Ghazali, dia itu lebih baik memperbanyak amal-amal yang di situ buat persiapan di akhirat. Kemudian ada istilah lagi makomnya mustahil. Mustahil itu orang yang tidak bisa terlepas dari kesibukan duniawi. Ini cara mriki tiange tasik nggak ada kewajiban ngopeni anak bojo, jadi PNS, jadi pegawai. Nggak mungkin orang semacam ini awan bengi sholat terus betul mungkin lah. Justru yang ketika dia itu hanya menggunakan waktunya untuk sholat saja, ini keliru. Karena makomnya itu masih mustahil. Ya dia harus melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dia di dunia, baru dia itu melakukan ibadah secukupnya. Kemudian Imam Ghazali juga ada istilahnya makomnya itu muta'alim atau mu'alim, pengajar atau orang yang diajar. Nah ini makomnya ya tidak sama seperti orang mustahil tadi. Yang mustahil niku nggih memenuhi kebutuhan anak istri, golek duit ngompenake. Sementara mereka-mereka yang mencari ilmu ini mengembangkan keilmuan. Jadi mensosialisasikan ilmu-ilmu. Lah ini tidak hanya terbatas agama saja, tapi juga yang bermanfaat bagi sesama. Dokter ketika dia mengajarkan pasien niki Pak carane terapi niku jenengan niku ngeten. Niki Pak carane jenengan itu ketika diabet itu ampun mangan sing manis-manis, kadar mame sama enten. Itu termasuk mu'alim, pengajar sebenarnya itu. Orang-orang semacam ini jangan mencurahkan waktunya hanya untuk ibadah saja. Krono ngesakne Pak. Oh dokter niku kok makome kok sholat terus misal. Ini ngesakne pasiene, ngenteni nang IGD sampai kelenger-kelenger ngono saken. Ya dia sholat itu ya secukupnya, sekedar memenuhi kewajiban. Selebihnya dia itu ibadahnya dalam bentuk memberi manfaat kepada pasien supaya nanti bisa sembuh. Nah, ini sehingga intinya bahwa ketika kita beribadah sesuaikan dengan tingkatan kita supaya ibadah itu diterima oleh Allah juga bermanfaat bagi manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.